Ada BUMN transportasi, ada BUMN pangan, ada BUMN perbankan, ada BUMN persenjataan, Pindad, kemudian Dahana dan sebagainya. Hampir seluruh sektor-sektor kehidupan masyarakat ada BUMN-nya. Ada tidak BUMN perikanan? Ada. Ada tidak kemudian BUMN yang terkait dengan perkebunan? Ada. PTPN 1, 2, 3, 4 sampai 14. Ini kekuatan besar. Dulu saya tidak mau terlalu banyak berpikir tentang BUMN. Lalu kenapa kemudian saya berpikir tentang BUMN? Karena situasi krisis. Kalau situasi krisis kita harus cari benteng kita di mana? Benteng kita di BUMN. Kenapa? Karena hampir semua sektor kehidupan rakyat itu ada di situ. Pertambangan ada, migas ada, listrik BUMN, semua BUMN. Bisa dibilang Kementerian BUMN ini sebenarnya kementerian yang berinterseksi, beririsan dengan sekian banyak kementerian lain. Gak ada kementerian lain yang seperti BUMN. Hanya Kementerian BUMN, dia berhubungan tidak atau beririsan tidak dan Kementerian SDM beririsan. Soal apa? Migas. Soal apa? Tambang. Dia beririsan tidak dengan misalnya Kementerian Pertanian, beririsan. Kenapa? Dia punya BUMN pangan, ada petani di situ. Lalu siapa yang minta? Ya presiden. Kalau ada pihak-pihak lain yang tidak bersetuju, diadukan saja, hadiahnya kan gampang. Ada mekanisme internal di DPR, MKD, hadiah melanggar etika. Kenapa ke presiden? TPA tadi. Karena presiden TPA, tim penilai akhir untuk jabatan direksi dan komisaris di 1.200 BUMN. Jadi jalur kita benar, ya benar. Yang nggak benar itu yang ngasih ke sini, ngasih ke situ, ngasih ke sana. Nah, kenapa yang benar jadi salah? Bingung nggak gitu? Jalurnya benar nggak? Bang Adi yang ngasih ke siapa? Ke presiden. Terus presiden arahkan kemana? Ke Mensesnek. Terus Mensesnek arahkan kemana? Ke menteri. Secara Perpres 177 proses itu betul. Kenapa jadi saya yang bersalah? Kenapa ketika kita yang mengikuti prosedur justru dianggap salah? Kalau menurut saya yang salah itu yang nitip kemana-mana. Saya nggak pernah nitip kemana-mana. Emang kenapa kalau relawan minta? Memangnya kepantasan itu karena pilihan pendukung dia, karena pilihan dukungannya? Tidak dong. Kepantasan itu kan dari latar belakang pendidikan, kemampuan, pengalaman, integritas dan sebagainya tuh. Bukan karena statusnya relawan. Lalu seolah relawan tidak berhak untuk minta. Menurut saya relawan berhak untuk minta. Memangnya kenapa? Kenapa? Paling tidak relawan tahu apa tujuan dan ide-ide Jokowi. Kan kita mendukung Jokowi dulu karena kita tahu idenya benar. Karena kita tahu tujuannya benar. Dan kita kan bertugas meyakinkan orang bahwa ide ini benar, tujuannya benar, kita harus pilih, kita harus dukung. Relawan tahu. Jangan hilangkan hak itu karena statusnya relawan. Menurut saya tidak objektif. Kalau Nilu misalnya mau menjadi komisaris atau direksi salah satu BUMN, boleh nggak? Boleh. Selama syaratnya terpenuhi. Selama rekam jejaknya benar. Hak dia untuk mendapatkan posisi itu tidak boleh hilang karena dia relawan. Nggak boleh. Kenapa? Relawan juga ada yang profesional kok. Relawan juga banyak yang pengusaha kok. Relawan juga banyak yang akademisi kok. Relawan punya banyak kemampuan di berbagai bidang ilmu juga yang mungkin BUMN butuhkan. Nah, dalam persepsi ini salahnya saya di mana? Tunjukin dong. Kalau kemudian saya bilang relawan berhak, yang bilang tidak berhak siapa? Tapi kan ada opini yang dibangun seolah-olah karena dia relawan, ya udah, tugas lu memenangkan. Setelah menangkan, yang nikmati orang lain. Kira-kira seperti itu. Boleh-boleh saja, nggak masalah buat saya. Tapi jangan hilangkan bahwa dia juga punya hak yang sama seperti jutaan warga negara lain warga negara Indonesia yang lainnya. Ya, begitu dulu. Oke. Soekarno, sebuah biografi dari Aji Nugroho SIP.
Oke, di dalamnya ada apa nih, silakan. Masker ya, ada maskernya ya. Oke, luar biasa. Oke, dengan ini acara saya nyatakan berakhir. Selanjutnya silahkan kita isi dengan acara bincang-bincang santai. Terima kasih.